Pembahasan kita hari ini tentang benda mistik. Ini saya dapat dari Marcel Radival ataupun sering disebut pesulap merah. Tapi kalau dari kotaknya kayaknya agak-agak punya feeling saya ini isinya apa. Oh ya, ternyata isinya ini ya. Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua. Ya, sebelumnya mohon maaf kita tidak explore keluar, kita tidak live ataupun lain sebagainya. Kita di kamar saja ya, tidak keluar-keluar karena ya memang cuacanya sedang kurang mendukung. Dan kebetulan kemarin saya baru saja mendapatkan sesuatu. Wah, kira-kira sesuatunya apa dan kira-kira bentuknya seperti apa? Sabar ya, karena saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang benda mistik. Wah, benda mistik ini kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih bentuknya seperti apa, kemudian juga ceritanya apa ya. Jadi di sini saya punya dua bingkis ya, dua bungkus ataupun dua kotak di sini. Ini bukan sembarangan karena saya mendapatkan ini dari sosok yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia entertain ataupun juga YouTube ataupun hal-hal yang berbau mistis, misteri dan lain sebagainya ya. Ini saya dapat dari Marcel Radival ataupun sering disebut pesulap merah yang selalu menebarkan ilmu merahnya untuk membongkar hal-hal yang berbau kebohongan, berbau penipuan yang berkedok mistik ya. Dan di sini saya mendapatkan dua kotak ya. Ini isinya saya nggak tahu, tapi dia bilang ini adalah benda mistik. Wah, benda mistik. Dan ini nanti akan kita buka satu persatu ya. Saya masih belum tahu ini isinya apa, nggak terlalu berat ya. Tapi di sini ada tulisannya ini ilmu merah ya, dan ada tanda tangannya Marcel Radival. Ini kemarin kan saya sempat beberapa waktu yang lalu ya bikin konten sama dia, kemudian juga dia ada di Jogja, kemudian kita sempat explore di beberapa tempat. Nah, sebelum dia pulang saya diberikan dua bungkus ataupun dua box ini ya, nggak tahu isinya apa. Kita buka yang mana dulu nih? Nah, kayaknya yang ini dulu ya, yang kecil lah ya. Tapi kalau dari kotaknya kayaknya agak-agak punya feeling saya ini isinya apa. Kita buka aja. Wah, ini di plaster gini ya, dan warnanya juga merah sama seperti pesulap merah. Ini kira-kira apa ini? Mungkin teman-teman bisa nebak nih, kira-kira apa ini ya? Dari bentuknya ya, kecil gini. Isinya apa nih kira-kira? Ya, kita buka aja. Agak deg-degan ini saya. Ya jelas deg-degan, kalau nggak deg-degan mati berarti. Oh ya, ternyata isinya ini ya. Seperti dugaan saya ini isinya. Iya, isinya. Bentar. Nah, ini isinya. Jenglot ya. Ceritanya ini jenglot. Ceritanya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, jenglot itu apa. Kalau misalkan teman-teman yang suka dengan hal-hal yang berbau-bau misteri, berbau mistik kayak gitu, sepertinya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini ya, namanya jenglot. Ini agak-agak gimana gitu ya auranya, tapi saya akan jelaskan jenglot ini apa, menurut pengetahuan saya seperti apa akan saya jelaskan. Jadi jenglot ini menurut cerita konon katanya adalah orang sakti zaman dahulu, dan dia itu sudah sering pilih tanding ya, bertanding dengan siapapun yang memiliki kesaktian ya, sampai akhirnya dia itu sudah cukup lah. Kemudian
mencari tempat supaya dia itu bisa bertapa, lepas dari duniawi. Dan semakin lama semakin menciut ya, semakin mengecil dan menjadi seperti ini. Ada versi yang mengatakan seperti itu. Jadi ada beberapa versi, ada Batara Karang ataupun sering disingkat sebagai BK, bukan bimbingan konseling ya, BK, Bathara Karang. Dan ada juga yang mengatakan Jenglot. Dan dari dua versi ini ada yang mengatakan satu versi jahat ataupun versi ilmu hitam, satu versi baik ilmu putih. Tapi berhubung ini dari Marcel Radival, ini ilmu merah ya. Dan Marcel Radival saya tahu banget dia itu orangnya kayak gimana dan apa yang dia bahas ya. Jadi ini Jenglot bukan sembarang Jenglot nih. Nih Jenglot dijadikan gantungan kunci ya nih. Jadi ini bukan saya yang memasang ya, ini dari Marcel sendiri. Nih dijadikan gantungan kunci. Jadi Marcel itu memberikan saya ini bisa dibilang seperti cindera mata. Dan ada beberapa informasi ataupun juga berita yang dulu sempat mengatakan menemukan Jenglot, menemukan sosok Bathara Karang dan lain sebagainya di pantai ataupun di gunung yang lain sebagainya ya. Kita masih belum bisa membuktikan apakah itu benar-benar manusia yang sempat hidup kemudian menjadi seperti ini, menjadi mumi, mengecil. Nah, jadi ada yang mengatakan wah ini yang asli, ini yang asli, ini yang asli ya. Tapi teman-teman bisa mengambil kesimpulan lah ini asli atau palsu ya. Dan ini lebih condong kepada edukasi. Marcel Radival sama Sulap Merah itu memang sering memberikan edukasi bahwa jangan sampai teman-teman tertipu dengan hal-hal seperti ini ya. Ini bingkisan yang pertama. Kita akan mencoba untuk membuka bingkisan yang kedua. Wah ini yang lebih besar ini. Wah, saya nggak bisa nebak ini apa ini. Ini cukup menarik nih, cukup menarik. Gak akan saya kasih tahu dulu semuanya, tapi ini salah satunya ini kacang ini. Kok kacang kulit? Enggak. Ini nggak bisa dikupas tapi nih ya. Nih, ini apa ini namanya? Saya sempat dengar ada katanya fosil kacang ataupun kacang buntet atau apa gitu ya. Pokoknya fosil kacang buntet atau mustika kacang, saya kurang paham. Tapi ini konon katanya juga memberikan kekuatan ataupun juga memberikan keberuntungan sama yang memakai ataupun menyimpannya. Ya, ini fosil ya, bisa dibilang fosil itu sesuatu yang dari dulu kemudian membantu. Ini katanya fosil kacang. Ini ya suaranya. Jadi bukan kacang kulit ini, bukan yang 5 kelinci itu, bukan. Ya ini saya masih kurang paham nih. Fungsinya apa ini kalau misalkan di dunia mistik ataupun dunia perdukunan. Ini mungkin teman-teman kalau misalkan tahu ini gunanya apa, bisa ditulis di kolom komentar. Ya, ini kemudian nih satu lagi nih saya akan keluarkan. Mungkin ini teman-teman udah nggak asing lagi sama yang satu ini. Ya, ini dia. Ya, ini adalah bambu petuk ya. Nih, bambu petuk. Jadi bambu petuk itu bisa dibilang dari atas ya, ros yang atas ini, ros atas, ros bawah. Ini nggak tahu nih kalau di luar sana nyebutnya apa, tapi kalau di Jawa kayaknya nyebutnya ros gitu ya. Di Jawa ini nyebutnya ros ataupun sambungan gitu ya, sambungan antara bambu yang sini sama sini ya. Jadi yang namanya petuk itu dalam bahasa Jawa artinya bertemu ya. Yang sini, yang ke atas ini bertemu sama yang di atasnya ya. Jadi yang bawah ini menghadap ke atas, yang atas ini menghadap ke bawah, jadi bertemu. Bisa dibilang bambu petuk ya. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa bambu petuk yang asli itu berharga sangat wow ya, miliaran bahkan.
dan memiliki khasiat yang mengagumkan ya. Kok bisa dibilang mengagumkan? Karena konon katanya itu adalah barang yang langka, kemudian juga itu adalah barang yang dalam tanda kutip itu adalah barang yang spesial, sesuatu yang spesial, karena itu tadi sangat langka, spesial, kemudian juga memiliki aura yang bagaimana gitu ya. Jadi banyak sekali versinya, lebih kepada keberuntungan, kewibawaan dan lain sebagainya. Dan mungkin sampai saat ini saya sendiri belum menemukan bambu petuk yang benar-benar terlihat asli di pohon bambu ya, dari pohon bambu gitu ya, kemudian bertemu ini benar-benar bertemu sampai kayak gini, itu belum pernah. Nah ini saya dapat dari Marcel Radival. Nah ini, tapi seperti yang sering saya bilang tadi, Marcel Radival itu adalah orang yang ingin memberikan edukasi, memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, supaya tidak tertipu dengan hal-hal semacam ini. Karena seperti yang kalian lihat ya, ini juga sama-sama dijadikan gantungan kunci ya. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan ini tuh bambu petuk yang bagaimana ya, karena ini menurut saya ya adalah sebuah sindiran ataupun sebuah ledekan dari seorang pesulap merah kepada dukun-dukun ataupun juga kepada orang-orang yang mengaku memiliki barang-barang yang seperti ini, barang-barang mistik seperti yang saya contohkan tadi. Ada jenglot, ada ini apa ini namanya, fosil kacang gitu ya, kita nyebutnya fosil kacang aja. Kemudian juga menjadi keprihatinan saya adalah banyak orang yang menjual benda-benda seperti ini mengatasnamakan ada hal yang berbau supranatural, kemudian juga ini memberikan keberuntungan, memberikan kekuatan dan lain sebagainya, kemudian sampai membuat orang itu membayar dengan harga yang selangit, padahal itu semua adalah sesuatu yang palsu, bukan real, nyata. Kita tidak tahu yang nyata itu seperti apa, yang benar-benar itu asli itu bagaimana ya, kita masih belum tahu apakah itu benar-benar ada ya. Kalau misalkan teman-teman tahu apakah ada atau tidak, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Tapi di video ini saya lebih menitik beratkan kepada bingkisan-bingkisan yang saya dapatkan dari Marcel Radival ini ya. Ini adalah sebagai pelajaran dan juga sebagai edukasi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang mungkin memiliki kepercayaan ataupun juga suka dengan benda-benda yang bertuah ataupun mistik dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman semua itu langsung percaya dengan apa yang ditawarkan. Bisa jadi kalian lagi nyariin bambu petuk ataupun nyari seperti ini, nyari fosil kacang ini, kemudian ada orang yang menawarkan dengan harga sekian, harga sekian, harga sekian. Jangan sampai kemudian kalian itu terlena ataupun juga percaya bahwa itu adalah benda yang benar-benar memberikan apa yang dijanjikan itu tadi. Misalkan jenglot nanti bisa lebih berwibawa ataupun lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kalian langsung percaya begitu saja ya. Kalau misalkan kalian memang penasaran apakah itu terbukti ya, kalian cari dulu ya kebenarannya seperti apa, yang jual suruh membuktikan itu kira-kira seperti apa. Jadi jangan sampai kemudian kalian itu tertipu dengan hal-hal yang semacam ini. Kita ambil sisi positifnya saja, kita ambil sisi positifnya bahwa benda-benda semacam ini adalah sebuah karya seni. Kalau menurut saya ini meskipun mainan ya ataupun juga replika, ini adalah sebuah karya seni yang enak dilihat ya. Kemudian juga saya suka seni misteri ya, hal semacam ini kalau misalkan dijadikan koleksi itu pastinya akan lebih mewarnai koleksi saya yang ada di sana. Jadi entah menurut kalian itu benda-benda semacam ini apakah ada yang asli ya. Kalau misalkan benar-benar ada yang asli, pernah menemui ataupun punya pengalaman tentang benda-benda yang semacam ini, kalian bisa sharingkan di kolom komentar. Kita bahas bersama, kita sharing bersama, tapi tetap dengan bahasa yang baik dan juga bahasa yang santun. Dan pesan saya, jangan sampai teman-teman semua itu kemudian gampang percaya dengan tuah ataupun juga khasiat dari benda-benda yang notabene itu masih belum terbukti
khasiatnya ya, karena segala sesuatu di dunia ini, entah itu dari kekuatan, entah itu perlindungan, entah itu hoki ataupun keberuntungan, itu semua itu terdapat dari satu ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang memberikan itu semua kepada para umatnya. Jadi tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian juga selalu berserah diri kepada Tuhan, karena memang tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas di Horor Mania kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Silahkan ambil sisi positif dan buang yang negatif. Saya mohon maaf apabila menyinggung perasaan ataupun orang-orang yang mungkin kurang suka dengan argumen saya tadi, karena ya memang setiap orang memiliki argumen dan setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.